Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muslim Daily. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tema berikutnya, yaitu interrelasi filsafat dengan pilar pendidikan Islam, yaitu tauhid, fikih, dan akhlak. Kita awali penjelasan yang pertama, yaitu hubungan antara filsafat dengan pilar pendidikan Islam ya. Yang akan kita bahas di sini tentunya adalah tauhid, fikih, dan juga akhlak. Jadi mengapa kita harus mempelajari filsafat pendidikan Islam? Karena memang kita harus membangun paradigma yang konstruktivistik ya, antara penggunaan filsafat yang tepat ya kadarnya dengan apabila kalau kita hubungkan dengan yang namanya tauhid, fikih, dan juga akhlak. Karena apa? Pendidikan Islam itu adalah sarana utama untuk memahami bagaimana hakikat dari agama Islam itu sendiri apabila diterapkan sebagai jalan hidup setiap muslim yang ada di seluruh dunia. Karena itu perlu adanya pendekatan yang tepat dalam menyelenggarakan pendidikan Islam itu. Baik, jadi pendidikan Islam ini mempunyai visi utama ya, yaitu tauhidnya. Karena itu tauhid ini menjadi prinsip dasar, basis utama di dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Maka hubungan antara filsafat dengan tauhid ini sangat erat sekali. Setiap orang yang beragama pasti membutuhkan alasan ya. Karena apa? Setiap manusia dibekali dengan akal pikiran rasionalitas. Karena itu butuh pemahaman yang jelas mengapa dia harus bertuhan, mengapa dia harus beragama. Ya, mungkin sebagian besar di antara kita lahir di lingkungan yang Islami. Sejak lahir kita sudah dididik dengan lingkungan pendidikan Islam. Tetapi lambat laun seiring berjalannya waktu, tentu rasionalitas kita juga membutuhkan penjelasan mengapa kita harus menjadi seorang muslim, ya kan? Karena itulah di sini penting kita meletakkan dasar-dasar prinsip rasionalitas untuk menguatkan apa yang sudah kita terima sejak masa kecil kita. Ya, mengapa kita harus bertuhan, mengapa kita harus memeluk agama Islam, itu penting kita jelaskan kepada peserta didik. Sehingga tauhid yang nantinya akan menimbulkan satu pemahaman dan juga keyakinan yang kita sebut kemudian dengan istilah iman, itu nanti akan menjadi satu keimanan yang kokoh, yang memiliki prinsip dasar yang kuat, sehingga nanti ketika dihadapkan pada dunia luar, di dunia nyata, ini peserta didik mampu membentengi diri mereka dengan keyakinan yang betul-betul kokoh dan tidak tergoyahkan. Nah, itulah pentingnya hubungan yang harus kita bangun ya, antara pemikiran filosofis dengan ketauhidan ya, sehingga mereka memiliki keimanan yang kuat. Nah, kemudian bagaimana hubungannya antara filsafat dengan fikih ya? Dalam pendidikan Islam ini tentu saja fikih menjadi satu acuan ya, karena ini menghubungkan seorang manusia dengan Tuhannya, yaitu kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Karena itu fikih ini nanti akan membahas banyak sekali perihal syariat ya. Bagaimana seorang muslim ini beriman ini tercermin pada bagaimana dia menjalankan syariat-syariat agama Islam ya. Di sini termasuk ritus-ritus yang ada di dalamnya, seperti berbagai macam ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Katakanlah kita menjalankan rukun iman tadi ya, rukun iman itu ada 6 ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada qada dan qadar. Itu semua akan termanifestasi pada bagaimana kita menjalankan syariat Islam ya. Di sini tentunya bisa kita lihat dari indikator berupa rukun Islam ya, dimulai dari syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, ya, kemudian puasa, dan juga haji. Ya, jadi itu ibadah-ibadah mahdoh dan juga ibadah ghairu mahdoh yang lainnya seperti membaca Al-Quran, kemudian ya beberapa adab-adab yang harus kita perhatikan di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, itu adalah cerminan daripada bagaimana kita menjalankan syariat Islam. Maka di dalam memahami syariat Islam atau dalam skop ini adalah fikih, ini perlu kajian filosofis yang mendalam. Ya, tentunya kita harus sesuaikan dengan bagaimana kondisi psikologis dan kesiapan mental dari peserta didik dan kesiapan kognisi dari mereka. Tentunya dengan penjelasan yang berbeda kita bisa menjelaskan bagaimana pentingnya melaksanakan ibadah puasa untuk anak SD dan untuk anak SMA. Penjelasannya juga mestinya harus berbeda karena dari segi usia, dari segi kematangan pemikiran mereka ini juga berbeda. Ya, itu gambaran singkat terkait dengan bagaimana pentingnya hubungan antara filsafat dengan fikih. Kemudian filsafat dengan akhlak ya. Kenapa kita harus mengedepankan akhlak di dalam penyelenggaraan pendidikan Islam ya? Karena begini, selama ini pendidikan Islam itu selalu dimaknai secara parsial ya.
secara normatif saja, sehingga apa yang terjadi adalah pendidikan Islam kurang lebih sama dengan pendidikan yang lain, disamakan seperti itu, sehingga alat ukurnya ya cuma tes saja gitu. Nah, jadi di sini perlu ada pembaruan ya, perlu ada perombakan di mana pendidikan Islam ini harus diarahkan kepada pembentukan akhlak ya. Pendidikan Islam harus diarahkan kepada pembentukan akhlakul karimah, di mana nanti ini menjadi satu-satunya alasan yang kuat mengapa pendidikan Islam itu harus diselenggarakan. Dan tentunya ini memang upaya yang harus kita lakukan, karena pendidikan Islam itu memang mengedepankan bagaimana penyempurnaan akhlak dari peserta didik, sebagaimana misi kenabian yang diemban oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu menyempurnakan akhlak. Kita tahu sendiri bahwa Islam datang di tengah masyarakat Quraisy yang memang sangat jahiliyah, ya, sangat jahiliyah. Peradaban mereka sebenarnya maju, tetapi akhlaknya minus semua. Nah, karenanya Islam datang untuk menyempurnakan akhlak itu. Maka pendidikan Islam tidak boleh hanya diukur secara kognitif saja melalui ujian-ujian, tes tulis maupun tes lisan, tetapi juga bagaimana peserta didik mampu untuk terampil dan juga mengeluarkan akhlak ya, atau menjadikan pendidikan Islam ini sebagai basis dasar bagaimana mereka bertingkah laku, bagaimana mereka berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini mencerminkan bagaimana wujud dari rukun iman dan juga rukun Islam yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, karenanya filsafat ini menjadi penting untuk kita untuk kita bangun begitu sejak awal dalam diri peserta didik, baik itu secara filosofis maupun secara konkretnya ya. Jadi filsafat ini mampu menjadi alasan yang kuat mengapa mereka harus membentuk akhlak yang baik dalam berperilaku sehari-hari. Karena ini merupakan wujud dari misi kenabian ya, yaitu tadi menyempurnakan akhlak. Oke, jadi di sini cukup jelas ya teman-teman bahwa pembentukan filsafat yang juga harus dikorelasikan dengan pilar pendidikan Islam, yaitu tauhid, fikih, dan juga akhlak. Ini semuanya sebenarnya adalah manifestasi atau perwujudan dari iman, Islam, dan ihsan. Ya, iman itu adalah hasil dari ketauhidan tadi itu. Kemudian Islam ini merupakan hasil dari fikih tadi itu. Kemudian yang satunya lagi adalah ihsan. Ihsan ini adalah perwujudan dari akhlak seorang muslim sejati. Maka seorang muslim sejati itu sebenarnya bisa dilihat dari 3 aspek tadi. Bagaimana keimanannya, bagaimana dia berislam, dan bagaimana mereka mewujudkan itu semua dalam bentuk akhlak, berperilaku, bertingkah laku sehari-hari, karena itu nanti termasuk di dalam ranah ihsan. Oke, pertanyaan kita hari ini sangat sederhana. Silahkan berikan contoh bagaimana kita memahamkan filsafat kepada peserta didik apabila dikaitkan dengan tema-tema seperti tauhid, fikih, dan juga akhlak. Silahkan berikan argumentasi terbaik kalian, tentunya dengan referensi yang valid dan kredibel untuk mendukung argumentasi yang kalian sampaikan. Baik, sementara begitu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut pada kelas online kita masing-masing. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.